Halo pendengar sekalian, kali ini kami akan mempresentasikan materi yang kami diskusikan mengenai Advanced Encryption Standard atau disingkat AES yang akan disampaikan oleh teman saya, Rasmana Tarigan dan Bantu Seringoringo. Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma kriptografi yang menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Dalam algoritma kriptografi AES 128, satu blok plaintext berukuran 128 bit terlebih dahulu dikonversi menjadi matriks heksadesimal berukuran 4x4 yang disebut state. Setiap elemen state berukuran 1 byte. Proses enkripsi pada AES merupakan transformasi terhadap state secara berulang dalam 10 ronde. Setiap ronde AES membutuhkan satu kunci hasil dari generasi kunci yang menggunakan dua transformasi, yaitu substitusi dan transformasi. Proses enkripsi AES menggunakan 4 transformasi dasar dengan urutan transformasi subbytes, shift row, mix columns, dan addrone key. Sedangkan pada proses deskripsi menggunakan inverse semua transformasi dasar pada algoritma AES kecuali addrone key dengan urutan transformasi in shift row, in shift subbytes, addrone key, dan in fix mix columns. Pada teks proses enkripsi diawali dengan menggunakan teks menjadi kode ASCII dalam bilangan heksadesimal yang dibentuk menjadi matriks byte 4x4. Selanjutnya dilakukan beberapa transformasi dasar seperti subbytes, shift row, mix column, dan addrone key. Akan tetapi, ketika melakukan transformasi data yang diproses pada setiap transformasi berupa data biner, matriks heksadesimal, kriptografi AES 128 bit memiliki ruang kunci 2 atau 128 yang merupakan nilai yang sangat besar dan dianggap aman untuk digunakan sehingga terhindar dari brute force attack. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau data enkripsi standar yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 telah ditetapkan algoritma baru Regendale sebagai AES. Kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma beserta implementasinya. Keamanan merupakan faktor terpenting dalam evaluasi, minimal sama triple dash, yang meliputi ketahanan terhadap semua analisis sandi yang telah diketahui dan diharapkan dapat menghadapi analisis sandi yang belum diketahui. Di samping itu, AES juga dapat digunakan secara bebas tanpa harus membayar royalti dan juga murah untuk diimplementasikan pada smart card yang memiliki ukuran memori kecil. AES juga harus efisien dan cepat, minimal secepat triple DES, dijalankan dalam berbagai mesin 8 bit hingga 64 bit dan berbagai perangkat lunak. KDES menggunakan struktur Fin Steel yang memiliki kelebihan bahwa struktur enkripsi dan deskripsinya sama. Meskipun menggunakan fungsi F yang tidak invertible, kelemahan Feistel yang utama adalah bahwa pada setiap ronde hanya setengah data yang diolah. Algoritma kriptografi bernama Regendale yang didesain oleh Vincent Regiment dan John Diamond asal Belgia keluar sebagai pemenang kontes algoritma kriptografi pengganti DES yang diadakan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology milik pemerintah Amerika Serikat pada 26 November 2001. Algoritma Regendale inilah yang kemudian dikenal dengan Advanced Encryption Standard atau AES setelah mengalami beberapa proses standarisasi oleh NIST. Regendale kemudian diadopsi menjadi standar algoritma kriptografi secara resmi pada 22 Mei 2002.
Dan pada 2006, AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. AES ini merupakan algoritma block zipper dengan menggunakan sistem permutasi dan substansi atau P-box dan S-box, bukan dengan jaringan Feinstein sebagaimana block zipper pada umumnya. Jenis AES: 1. AES 128, 2. AES 192, 3. AES 256. Pengelompokan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Angka-angka di belakang kata AES menggambarkan panjang kunci yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, hal yang membedakan dari masing-masing AES ini adalah banyaknya round yang dipakai. AES 128 menggunakan 10 round, AES 192 sebanyak 12 round, dan AES 256 sebanyak 14 round. AES memiliki ukuran blok yang tetap sepanjang 128 bit dan ukuran kunci sepanjang 128, 192 atau 256 bit. Tidak seperti Ricci dial yang blok dan kuncinya dapat berukuran kelipatan 32 bit, sehingga ukuran minimum 128 bit dan maksimum 256 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES bekerja pada matriks berukuran 4x4 di mana tiap-tiap sel matriks terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Sedangkan Ricci dial sendiri dapat mempunyai ukuran matriks yang lebih dari itu dengan menambah kolom sebanyak yang diperlukan. Blok zipper tersebut dalam pembahasan ini akan diasumsikan sebagai sebuah kotak. Setiap plain text akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam blok-blok tersebut dalam bentuk heksadesimal. Barulah kemudian blok itu akan diproses dengan metode yang akan dijelaskan. Secara umum, metode yang digunakan dalam pemrosesan enkripsi dalam algoritma ini dapat dilihat melalui gambar 1. Add round key. Add round key pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key dengan hubungan XOR. Bagannya bisa dilihat pada gambar 2. Tes. Prinsip dari sub-bytest adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel lain yang disebut dengan Ricci dial Xbox. Di bawah ini adalah contoh sub-bytest dan Ricci dial Xbox. Dan kita bisa juga melihat contoh ilustrasi sub-bytest di gambar 4. Di sana terdapat nomor kolom dan nomor baris. Seperti yang telah disebut sebelumnya, tiap isi kotak dari blok zipper berisi informasi dalam bentuk heksadesimal yang terdiri dari 2 digit, bisa angka-angka, angka huruf, ataupun huruf angka yang semuanya tercantum dalam Ricci dial Xbox. Langkahnya adalah mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Selanjutnya shift rows. Seperti namanya adalah sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen atau blok tabel yang dilakukan per barisnya. Yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Pergeseran tersebut terlihat dalam sebuah blok adalah sebuah pergeseran tiap elemen ke kiri tergantung berapa byte tergesernya. Tiap pergeseran 1 byte berarti bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Tahap shift row sama sekali tidaklah rumit karena ini adalah proses standar yang hanya berupa pergeseran. Langkah terakhir adalah mix column. Mix column yang terjadi saat mix column adalah mengalihkan tiap elemen dari blok zipper dengan matriks yang ditunjukkan oleh gambar 6. Tabel sudah ditentukan dan siap pakai. Pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok zipper baru.
Ilustrasi dalam gambar 7 akan menjelaskan mengenai bagaimana perkalian ini seharusnya dilakukan. Dengan begitu, seluruh rangkaian proses yang terjadi pada AS telah dijelaskan dan selanjutnya adalah menerangkan mengenai penggunaan tiap-tiap proses tersebut. Selanjutnya, diagram alir AS. Kembali melihat diagram yang ditunjukkan oleh gambar 1, seperti yang terlihat semua proses yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat pada diagram tersebut, yang artinya adalah mulai dari ronde kedua dilakukan pengulangan terus-menerus dengan rangkaian proses sub-by-test, shift rows, mix columns, dan add round key. Setelah itu hasil dari ronde tersebut akan digunakan pada ronde berikutnya dengan metode yang sama. Namun pada ronde ke-10 proses mix column tidak dilakukan, dengan kata lain urutan proses yang dilakukan adalah sub-by-test, shift rows, dan add round case. Hasil dari add round case ini adalah yang dijadikan sebagai hypertext dari AS. Lebih jelasnya bisa dilihat dengan gambar 8 dan 9 yang akan menerangkan mengenai kasus tersebut. Dengan mengetahui semua proses yang ada pada AS, maka kita dapat menggunakannya dalam berbagai contoh kasus yang muncul di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, implementasi Advanced Encryption Standard AS atau algoritma Rijksdale sebagai salah satu algoritma yang penting, tentu memiliki berbagai kegunaan yang sudah diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, yang tentu saja membutuhkan suatu perlindungan atau pembunyian informasi di dalam prosesnya. Salah satu contoh penggunaan AS adalah pada kompresi 7-zip. Salah satu proses di dalam 7-zip adalah mengekskripsi isi dari data dengan menggunakan metode AS256 yang kuncinya dihasilkan melalui fungsi hash. Perpaduan ini membuat suatu informasi yang terlindungi dan tidak mudah rusak, terutama oleh virus yang merupakan salah satu musuh besar dalam dunia komputer dan informasi karena sifatnya adalah merusak sebuah data. Kesimpulan, melindungi data dari serangan merupakan hal yang sulit. Salah satu cara untuk mengamankan data dari serangan adalah dengan menggunakan enkripsi. Salah satunya menggunakan metode enkripsi AES yang sudah dijabarkan dalam makalah ini. Dirancang untuk menggantikan DES yang launching akhir 2001 menggunakan variabel length block zipper. Key length-nya yaitu 128 bit, 192 bit, dan 266 bit. Dapat diterapkan untuk smart card. Algoritma Rijksdale yang ditetapkan sebagai AES memiliki karakteristik yang istimewa yang menjadikannya mendapat status tersebut. Dalam hal ini pula, maka algoritma ini perlulah untuk dipelajari karena penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Sudah sangatlah banyak dan hal ini akan sangat berguna dalam pengembangan dari teknologi kriptografi agar dapat menemukan terobosan-terobosan baru. Tujuan utama dari kriptografi adalah melindungi sebuah informasi. Begitu pula dengan AES yang dengan serangkaian tahapan atau ronde yang dilakukan dengan menggunakan kunci simetris. Penggunaan AES pun bukan hanya digunakan untuk hal yang sederhana. Peranannya sangatlah krusial dalam sebuah perangkat lunak ataupun dalam hal lain di mana AES tersebut digunakan. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, dan like-nya ya.